jadwal media lainnya dan juga tentang bagaimana proses tersebut bisa terjadi dan bagaimana kemudian yang bisa kita monggo teman-teman merapat kemauan duduk di atas ini. Monggo Mbak Alisa. Masih umat. Masih umat. Betul. Ya, rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi monggo dipersilakan bisa dulu agak merapat. Jadi singkat saja, intinya acara di Pendopo hari ini pagi ini bukan sebagai acara diskusi semua yang diagendakan, tetapi ini adalah konferensi pers untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa ada proses penolakan kegiatan pembatalan dari agenda yang sudah dijelaskan hari ini. Nah, kita akan mengikuti beberapa hal yang akan disampaikan oleh teman-teman di sini. Nanti yang pertama akan disampaikan pertama oleh Mas Imun Yuniarti. Mas Imun Yuniarti adalah Deputi Direktur Combined Resource Institution sebagai perwakilan dari penyelenggara Gabungan Media Rakyat 2014. Mas Imun nanti akan menyampaikan informasi tentang kronologi bagaimana proses dinamika penolakan itu terjadi. Setelah Mas Imun nanti akan dilanjutkan oleh Mas Bawizen di Kalkis yang akan membacakan pernyataan ya dari Kalkis sebagai penyelenggara agenda diskusi yang ditolak atau dibatalkan atas rekomendasi dari kepolisian. Kemudian nanti di sini juga hadir Mbak Alisa Wahid yang nanti juga diharapkan juga bisa menyampaikan pandangannya atau dukungannya terhadap proses yang akan kita jalani ke depan. Untuk menyingkat waktu, saya langsung sampaikan ke Mas Imun dari Moben atau perwakilan panitia JNR untuk menyampaikan. Terima kasih Mas ya. Biar kesannya kita kami bukan tontonan, kayaknya lebih enak kalau kita gabung bareng di sini karena ini kan memang setting ruangannya seperti ini. Monggo yang ini gabungan berhenti. Silakan. Masih banyak ruang dan kita bisa berdiskusi dengan lebih akrab. Siapa saja mungkin bisa gabung ke sini memang ingin tahu. Ya, saya mewakili pihak panitia karena kebetulan sang ketua panitia yaitu Amrun untuk sedang berkoordinasi terus dengan pihak. Jadi intinya kalau dari kami pihak panitia akan mencoba menyampaikan kronologisnya seperti apa dan kenapa ini dipandang perlu, karena ini sangat mendadak dan kemungkinan besar dan sudah pasti sebagian besar peserta maupun ada fasilitator yang sudah terlanjur datang, sehingga penjelasan semacam ini kami rasa perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi salah paham, tidak terjadi keresahan, tidak terjadi banyak pertanyaan yang
muncul seperti belakangan meluas kemana-mana, sehingga dan memang ruang dan waktu saat ini di sini memang masih menjadi haknya teman-teman Elvis untuk memanfaatkannya. Sehingga kesempatan itu kami sepakat untuk digunakan untuk menjelaskan perihal peristiwa ini. Jadi acara ini JMR seperti teman-teman ketahui itu terdiri dari banyak diskusi dan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 23 sampai tanggal 26. Agenda dari LP sendiri direncanakan diadakan pada Jumat di sini dengan tema melek media menanggulangi konten negatif dan media kebenaran dengan sasaran belajar. Nah, di Rabu pagi pihak panitia diminta untuk berkoordinasi ke Polsek Wiro Brajan dan kemudian bersama-sama pihak Polsek Wiro Brajan ke Polresta Yogyakarta. Di sana menemui Kasat Indara, Pak Komisaris Polisi Siti Saryadi, yang intinya kemudian meminta penjelasan mengenai agenda diskusi yang direncanakan oleh LPC ini. Kami belum menjelaskan, tidak hanya parsial, tidak hanya menjelaskan tentang LPC, tapi secara umum, secara makro, apa itu JMR, siapa yang kamu undang, ada banyak keterlibatan pejabat publik dan sebagainya. Kami coba jelaskan sekaligus memastikan bahwa memang dari awal semua materi sudah kami konfirmasi, tidak ada yang berpotensi atau mengandung hal-hal yang melanggar HAM dan sebagainya. Kemudian ketika kami menanyakan ada apa, dijelaskan bahwa mulai muncul broadcast dari beberapa kelompok yang menyatakan penolakan terhadap secara khusus agenda diskusi yang akan dilakukan oleh AGIS. Nah, singkatnya kemudian di akhir pertemuan itu, di hari Rabu pagi itu, kami pihak panitia meyakinkan pihak kepolisian, meyakinkan Pak Kasat Indara ini bahwa memang tidak ada materi yang seperti dituduhkan dalam broadcast yang hanya dibacakan itu. Kami tidak melihat langsung. Semua materi kami jamin memang sesuai dengan prinsip-prinsip JMR, itu tidak melanggar HAM, kemudian tidak melecehkan pihak yang lain dan sebagainya, prinsip-prinsip humanis yang seperti itu. Kemudian dengan penjelasan dan jaminan yang sudah kami sampaikan, pihak Polresta Yogyakarta menyatakan bersedia mengamankan pelaksanaan JMR, jadi akan melakukan pengamanan seperti seharusnya dilakukan. Itu hari Rabu pagi. Kemudian hari Rabu malam kami berkomunikasi dengan teman-teman Elvis, melakukan rekonfirmasi karena kami sebenarnya sudah mengetahui soal materi sebelumnya, tapi kami karena kejadian paginya kami mencoba melakukan rekonfirmasi tentang materi, tentang apa yang terjadi pada Rabu pagi, dan sekali lagi kami dikonfirmasi bahwa memang tidak ada materi yang seperti dituduhkan. Bahkan materi yang akan disampaikan itu sebetulnya rutin dilakukan. Tapi seperti apa materi itu dan kemudian isinya seperti apa, mungkin nanti teman-teman LPS yang lebih berhak menjelaskan. Tapi intinya sore itu kami mendapat konfirmasi bahwa materi tidak ada yang seperti dituduhkan dalam broadcast tersebut, dan acara tetap berlangsung. Bahkan sempat membahas tentang calon-calon peserta dari pihak belajar mana saja yang akan datang. Hari Kamis pagi kemarin tiba-tiba pihak Polresta Yogyakarta kembali meminta pihak panitia untuk berkoordinasi dan intinya meminta agar agenda diskusi yang diadakan oleh AGIS ini dibatalkan.
singkatnya kemudian kami berkomunikasi lagi dengan teman-teman Elkis, dan syarat yang diajukan teman-teman Elkis adalah ada surat resmi tentang penolakan tersebut beserta alasannya, dan kemudian seperti sudah diterima dan sudah beredar di media sosial, pihak Polresta Yogyakarta bersedia mengeluarkan surat tersebut, dan ya seperti sudah tertera seperti apa silakan dibaca sendiri. Berdasarkan surat itu, kemudian agenda diskusi yang semula dijadwalkan dengan tema itu urung dilakukan, tetapi ruang dan waktu diskusi seperti tadi sudah saya jelaskan tetap menjadi hak Elkis dan kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan kepada publik terkait dengan peristiwa ini. Itu yang bisa kami jelaskan dari pihak panitia secara kronologis. Yang lain-lain terkait dengan muatan, kemudian materi, dan kemudian mau apa ke depan, itu silakan aja teman-teman Elkis yang akan menjelaskan. Itu ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman media yang hadir dan bersama kami di sini. Saya akan menjelaskan kegiatan yang sebetulnya hari ini akan kita laksanakan, yaitu pelatihan pembaca kritis media. Pelatihan atau literasi media dalam bentuk pelatihan ini sebetulnya sudah sering kami lakukan di lembaga-lembaga pendidikan tingkat atas, kemudian kalangan anak muda, bahkan mungkin pesantren, dan sejauh itu kegiatan ini tidak ada penolakan, tidak ada kritik yang dalam kritik yang konteksnya adalah konteks dari materi, ya. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan yang bersifat literasi media dan bentuknya pelatihan seperti ini sudah sering kami lakukan di SMA Jogja, sudah beberapa SMA Jogja yang sudah kami berikan pelatihan semacam ini, dan apresiasi lembaga-lembaga pendidikan tingkat atas tersebut sampai hari ini sangat tinggi, bahkan banyak yang masih meminta untuk diberikan pelatihan. Teman-teman sekalian, pelatihan literasi media dalam bentuk pelatihan pembaca kritis ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta, kepada anak-anak muda, untuk bagaimana mereka mengambil sikap dan media yang mereka baca. Kemudian kami juga menginginkan bahwa anak muda bisa memiliki kecerdasan media dan mampu memilih mana yang realitas media dan mana yang realitas sesungguhnya. Ini penting menurut Yayasan LKS karena begitu banyak media mau online maupun cetak atau elektronik yang mungkin tiap hari dinikmati oleh kalangan muda, sehingga kalau kemudian mereka tidak memiliki kemampuan filter dan kemampuan untuk memilih dan memilah mana berita yang bisa dianggap benar, valid, memenuhi ketentuan etika jurnalistik, serta layak untuk menjadi rujukan, itu bisa dimiliki oleh kalangan anak muda. Kemudian kegiatan pelatihan melek media atau kami sebut sebagai pelatihan pembaca kritis media ini sampai sekarang masih rutin kami lakukan, dan ke depan insya Allah karena sampai hari ini kami masih yakin bahwa ini penting bagi kalangan anak muda utamanya, insya Allah akan tetap kami laksanakan. Selanjutnya kaitannya dengan surat dari Kepolisian Negara Daerah Istimewa Yogyakarta, Resort Kota Yogyakarta. Ini suratnya, sebagaimana yang teman-teman sudah pegang, perihal penolakan kegiatan dengan dasar ABCD secara undang-undang. Kemudian di poin ketiga
itu beredar penolakan oleh ormas Islam. Ya, sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman CNR, ada prokes yang menolak